Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kasanova, nomor BP 20-0030 dari Akuntansi 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep distribusi pendapatan dalam Islam. Pengertian distribusi. Distribusi menurut Mustafa Edwin Nasution adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen dan konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat beberapa perantara pemasaran, yaitu yang disebut dengan distribusi atau agen yang melayani pembeli. Sedangkan pengertian distribusi pendapatan dalam Islam, menurut Rosalinda, distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau oleh umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariatnya. Jadi, distribusi pendapatan dalam Islam adalah suatu penyaluran harta kepada pihak yang berhak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syaratnya. Tujuannya adalah agar harta yang kita miliki ini tidak hanya menumpuk pada satu pihak saja, tetapi dapat diberikan kepada beberapa pihak lainnya yang mengalami kekurangan, agar mereka juga bisa merasakan hidup bahagia. Nilai-nilai distribusi pendapatan terbagi atas dua. Yang pertama, nilai keadilan. Yang kedua, nilai kebebasan. Selanjutnya, prinsip-prinsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, larangan riba dan gharar, yaitu melebihkan keuntungan dari salah satu pihak kepada pihak lain atau pertukaran barang sejenisnya tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Yang kedua, keadilan dalam distribusi, yaitu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu saja. Yang ketiga, kepemilikan dalam Islam. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta dengan cara yang halal. Selanjutnya, distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam mengandung masalah pokok yang membahas tentang, yang pertama, bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan tersebut. Yang kedua, apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama. Yang ketiga, siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak ketidakadilan distribusi dalam Islam. Islam secara tegas melarang penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang tertentu saja, dikarenakan dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya, konsep distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, Islam menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan kebutuhannya dengan cara pemberian langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, Islam tidak mengarahkan pembagian pendapatan dengan sama rata, melainkan atas dasar keadilan dan maslahah. Baiklah, yang selanjutnya konsep Islam tentang distribusi. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 165. Yang kedua, pemilikan harta kepada beberapa orang saja dapat menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan insiden buruk bagi kehidupan. Terdapat pada Quran Surat Hud ayat 116. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.